Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMO, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Senang sekali saya Reni Ristik kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, setiap harinya kita akan membahas segala sesuatu yang menarik, yang penting dan juga viral. Tips dan trik juga ada, dan juga saya nggak mungkin sendiri. Dan hari ini pembahasan kita adalah seputar tanam menanam hidroponik. Wah, ini sebenarnya yang perlu banget, apalagi khususnya masyarakat perkotaan yang ngomongnya selalu punya alasan kalau untuk tanam menanam bercocok tanam bilangnya nggak ada lahan. Ini udah nggak mungkin ada alasan lagi untuk tidak mau belajar bercocok tanam. Dan narasumber saya pada hari ini adalah Mas Awang. Assalamualaikum Mas Awang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini di depan saya, ini udah ada sesuatu yang hijau-hijau dan merah menyala yang bikin saya tertarik. Pokoknya bahasan kita akan seputar tentang tanaman hidroponik. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tanaman hidroponik, saya mau ngasih lihat dulu nih tayangan tentang sebenarnya udah seberapa besar ya minat masyarakat terhadap bercocok tanam, terutama di perkotaan. Ini dia tayangannya. Bercocok tanam di halaman rumah, kenapa enggak? Sekalipun gak ada lahan besar, selama ada kemauan, di situ ada jalan. Yap, tinggal gimana kita mau dan tekun melakukannya. Dengan menggunakan sistem hidroponik, luas lahan yang gak seberapa, bisa loh dibuat bercocok tanam sayur mayur hingga buah. Kebayang gak? Tiap hari gak perlu belanja ke pasar. Karena sayur mayur dan buah-buahan udah tersedia di halaman rumah. Wah, seru ya. Hidroponik sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata, yaitu hydro yang berarti air dan ponos yang memiliki makna daya atau kerja. Jadi dapat kita pahami nih bahwa hidroponik berarti bercocok tanam dengan memanfaatkan air. Seiring perkembangan zaman, jika semula hidroponik hanya diartikan sebagai sistem budidaya tanaman yang mengandalkan air, saat ini hidroponik berkembang menjadi bercocok tanam tanpa tanah. Munculnya teknik bertanam secara hidroponik diawali oleh semakin tingginya perhatian manusia akan pentingnya kebutuhan pupuk bagi tanaman. Dimanapun tumbuhnya, sebuah tanaman akan tetap dapat tumbuh dengan baik loh apabila nutrisi yang dibutuhkan selalu tercukupi. Jadi buat kaum urban yang merasa gak punya lahan untuk bercocok tanam, udah deh, gak ada alasan ya sebenarnya untuk gak memulai dari sekarang. Nah, untuk tahu lebih dalam seputar tanaman hidroponik, yuk kita simak sama-sama di podcast TV Show TV Muhammadiyah ya. Pokoknya ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Itu dia fakta menariknya. Jadi sebenarnya masyarakat perkotaan alasannya tuh suka sama gitu, tidak punya lahan. Itu alasan yang paling besar. Tapi sebenarnya justru tanpa lahan pun ada satu solusi, yaitu hidroponik yang akan kita bahas pada hari ini. Nggak boleh basa-basi, saya langsung aja ke Mas Awang. Mas Awang, ini di hadapan saya menarik banget gitu, kecil tapi bikin gemes gitu. Karena ini gara-gara ini bisa jadi nggak usah beli sayur mayur ya, setiap harinya kita bisa konsumsi dan jauh lebih sehat. Kalau dari Mas Awang sendiri, boleh diceritain gak sih awal mulanya gitu sampai akhirnya terjun mencintai bercocok tanam itu gimana ceritanya? Awal mula saya tertarik dengan tanaman hidroponik, ya mungkin dari mengikuti perkembangan tanaman sayuran. Sebelum saya terjun ke sini, saya sebetulnya ya kerjanya udah serabutan kemana-mana lah ya. Oke. Cuma mungkin seusia saya ini ya nggak mungkin lagi untuk keliling-keliling kemana-mana. Saya cukup fokus ke hidroponik. Saya coba dengan lahan yang ada di rumah. Saya coba membuat satu media modul kecil. Ya saya uji coba, nggak langsung besar tapi kecil dulu dengan botol aqua. Dengan botol-botol bekas, gelas bekas. Ya dengan hasil uji coba ternyata jadi berkembang melalui pipa paralon. Berkembang, akhirnya sudah berkembang di rumah. Ada lahan miring di pinggir kali. Saya garap. Saya garap
karena memang lahan miring itu agak sulit ya. Sulitnya kenapa? Harus nata lahan untuk dari undakan gitu ya. Itu makan waktu lama, sekitar setahun saya garap itu baru bisa kita tanami. Oh, Nah, ya alhamdulillah di belakang itu di pinggir kali itu udah beberapa kali panen ya. Ya masyarakat sekitar pada umumnya yang nikmati ya, tetangga. Kita belum pasarin kemana-mana. Kenapa? Karena produksinya belum banyak ya. oke. Jadi hanya tetangga, teman-teman sekitar, teman sekolah. Tapi itu pada juga datang. udah cukup bermanfaat Ya, ya. kita senang aja bisa memberi suatu hal yang sehat ya buat teman-teman. Oke, jadi pemirsa TVM ini sekedar informasi aja. Kalau Mas Awang itu adalah tinggal di daerah Condet. Yang tadi dimaksud dengan kali itu adalah sebenarnya Kali Ciliwung ya. Jadi kan aliran Kali Ciliwung itu kan memang melewati wilayah Condet gitu. Iya. Daripada ada lahan yang daripada tidak dimanfaatkan, terlihat juga tidak kurang menarik pada saat itu. Penuh dengan sampah. Oh, jadi sekarang gimana kondisinya? Sekarang udah rapi. Waduh. Kapan-kapan singgah di tempat Nanti kita main ke sana ya. Berarti Wah, nanti kita akan lihat nanti di segmen 2 deh. Nanti kita akan lihat gimana sih kondisi tanaman di daerah Ciliwung itu sendiri. Nah, tadi kan Mas Awang bilang gitu awal mulanya saya ngelihat memanfaatkan lahan di rumah dulu. Ini biar pemirsa TVmu juga tahu gitu. Lahan di rumah Mas Awang itu besar atau kecil nih? Ya boleh dibilang nggak besar juga ya, hanya teras ya, memanfaatkan teras jemuran sebetulnya. Wah. Iya, ini di luar dugaan saya juga, ternyata memang bisa gitu ya, teras jemuran pun bisa kita manfaatkan gitu. Kenapa enggak? Ya jemuran di tengah-tengah, pagarnya itu dipakai sayuran gitu, jadi kita nggak mengganggu jemuran. Oke. Ya hasilnya sama dengan petani yang di lahan besar, luas, iya, sama, nggak ada bedanya. Oke. Alhamdulillah Sama. Dan menariknya juga katanya nggak cuma lahan jemuran, tapi lahan atas juga dibikin jauh lebih kece. Boleh diceritain nggak? Itu memang sangat menarik ya di atas itu ketika jalan raya. Itu di atas rumah saya kan di pinggir jalan raya. Itu di atas itu ada pohon anggur, ada pohon hidroponik, tanaman sayuran. Itu memang menarik dilihat dari bawah, orang pada lihat itu apa gitu. Itu, waduh ternyata ada di sini indah banget gitu. Rindang hijau gitu ya. Itulah dari lahan sekitar ya 7 meter lebar lah, 7 meter kali ya panjang aja, gitu aja. Bisa karena memang itu kan kalau tanaman hidroponik itu di tembok pun bisa gitu ya, nempel tembok dinding itu bisa. Jadi mudah. Asal kita punya kemauan ya. Punya kemauan. Nah, tapi mungkin banyak pemirsa TVmu juga yang belum mengerti dan belum paham benar gitu. Sebenarnya kalau prinsip hidroponik itu tuh seperti apa sih? Sebetulnya mudah ya. Mudah banget ya. Dari cara awalnya penyemaian gitu. Itu sama dengan orang nyemai-nyemai biasa, sama. Bahkan lebih mudah dia. Dia nggak perlu lahan media tanah, dia kan nggak perlu media tanah, hanya menggunakan media seadanya yang ada di sekitar kita, bisa semua dengan media tisu, kapas, nggak perlu beli yang istilahnya harus rokul gitu misalnya, nggak harus. Jadi saya selama ini saya ya belajar cara yang seefisien mungkin saya lakukan. Biar mempermudah masyarakat gitu. Oke. Ya jadi kalau misalnya ada yang berpikir nih, masih ada juga yang berpikir hidroponik susah, ternyata nggak susah. Bahan bakunya pun yang dipikir mahal, ternyata nggak mahal. Jadi udah nggak punya alasan untuk tidak belajar, tidak mencoba untuk bercocok tanam ya. Nah ini ngomongin media tanamnya, ini media tanam tadi udah dijelasin gitu. Ini yang saya suka ada pralon kayak gini. Ini proses bikinnya juga berapa lama nih sebenarnya? Nggak lama. Hanya beberapa waktu, sebentar aja. Sebentar aja. Yang penting kita kan alatnya sudah siap. Mudah, cara pengerjaannya juga mudah, tinggal beli alat ya. Alatnya
di material banyak, ya nggak akan sulit semuanya. Nggak akan Bisa, sulit, ya, nggak bisa. akan sulit selama kita Bisa, coba. ya. Nah, ini tadi kan Mas Awang bilang gitu, media tanamnya tuh nggak butuh tanah gitu sebenarnya. Enggak. Bisa pakai kapas, bisa pakai tisu. Itu tumbuhnya itu akan berbeda dengan kalau kita tanam pakai media tanah atau sebenarnya sama Nggak ada aja? bedanya, nggak ada bedanya, sama semua, hasilnya pun sama. Ah, Hanya kan itu sebatas penyemaian. Heeh. Penyemaian. Nanti ketika sudah menginjak umur 7 hari, oke. kita kapasnya kita buang, Mm-mm. tisunya kita buang, Mm-mm. kita masukin busa, Mm-mm. masuk di tempat pindah tanam yang memang harus sampai panen di sana. Oke. Hanya sekedar penyemaian itu cukup pakai tisu atau kapas. Oh, Jadi oke. Semua bisa ya? nggak perlu pakai rock wool, yang katakan rock wool itu memang harganya mahal. Mahal. Heeh. Ya, saya tahu mahal. Makanya saya inovasi dengan menggunakan hal-hal yang sepele lah, yang murah meriah gitu. Biar menarik perhatian masyarakat. Betul, betul. Ternyata ini pakai ini bisa kok, Bisa. kenapa enggak gitu ya. Heeh. Jadi ya alat seadanya aja kita buat. Yang penting nggak melenceng dari aturan gitu Oke. ya. Aturannya sama, gitu aja. Oke. Nah, ini ngomongin jenis-jenis tanaman yang ada di depan saya ini, kangkung sama bayam. Ini bisa jadi sampai sebesar ini. Ini butuh berapa lama nih? Kalau bayam ini usia 15 hari. 15 hari. Kalau kangkung Heeh. ini usia 7 hari. Waduh, ini menarik ya. Ya. Ini baru 2 contoh tanaman yang bisa ditanam di hidroponik. Nanti di segmen berikutnya kita akan ngebahas nih, sebenarnya kalau di tanaman hidroponik ada tanaman apa aja sih yang bisa ditanam? Semua bisa atau ada juga yang nggak bisa? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.